Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalisa Alaidala Findri dari kelas 10 AKL 1. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan dakwah yang berjudul Sentuhan Seni dalam Dakwah Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Terkadang kalau kita mendengar kata dakwah, kita langsung mikirnya ribet, ngebosenin banget, atau serius banget. Tapi ternyata ada loh satu wali yang ngebuktiin bahwa dakwah itu bisa asik dan keren, tetap ngena ke hati tanpa harus kaku atau ngebosenin. Sosok yang ngajarin kita bagaimana cara menyampaikan Islam dengan cara yang santai tapi penuh makna, yang bikin orang gak cuma dengar tapi juga ngerasa dekat dan nyaman. Nah, hari ini saya mau cerita dan sharing sedikit tentang salah satu tokoh besar dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau adalah salah satu anggota Wali Songo yang paling dikenal dengan cara dakwahnya yang beda dari yang lain. Halus, penuh seni, dan nyatu banget sama budaya masyarakat waktu itu. Nama asli beliau adalah Raden Mas Said. Beliau anak dari Tumenggung Wilatikta, seorang bangsawan dari Tuban. Tapi hidup beliau nggak langsung lurus. Di masa mudanya, beliau pernah jadi perampok karena kecewa sama kondisi sosial yang timpang. Tapi semuanya berubah semenjak beliau bertemu dengan dapat hidayah dari Sunan Bonang. Nah, dari situ Raden Said berubah jadi pribadi yang luar biasa dan akhirnya dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Dan yang bikin Sunan Kalijaga istimewa adalah cara beliau berdakwah. Beliau gak langsung nyuruh orang tinggalkan budaya Jawa, tapi justru mengisi budaya itu dengan nilai-nilai Islam, misalnya lewat pertunjukan wayang kulit, gamelan, tembang Jawa, bahkan pakaian tradisional seperti lurik dan blangkon pun dijadikan simbol dakwah. Contoh paling terkenal, tembang Ilir-ilir, lagu yang kita anggap biasa aja, ternyata penuh makna soal semangat memperbaiki diri dan iman. Nah, pendekatan seperti itu bikin masyarakat lebih nerima Islam, karena mereka merasa dihargai, nggak dihakimi. Nggak heran kalau dakwah Sunan Kalijaga nyebar luas dan tetap dikenal sampai sekarang. Nah, dari beliau kita bisa belajar bahwa dakwah nggak harus keras, nggak harus banyak marah, nggak harus mengubah semua dalam semalam. Tapi pelan-pelan, dengan hati, dengan akhlak, dan dengan seni, dakwah bisa masuk lebih ke dalam jiwa orang-orang. Sunan Kalijaga tidak menghapus budaya, tapi menyentuhnya dengan cahaya. Ia tidak mengubah secara paksa, tapi menanam makna. Dakwah beliau ngajarin kita bahwa kebaikan bisa disampaikan dengan sabar, dengan cara yang lembut dan tetap kuat dalam nilai. Jadi, ingat ya, Islam itu indah, gak perlu buat. Jadi, ingat ya, Islam itu indah, gak perlu galak buat nyampein pesan. Belajar dari Sunan Kalijaga, kita bisa jadi agen perubahan yang adem, santai, tapi tetap ngena. Tetap jadi diri sendiri, tapi jangan lupa jadi versi terbaik diri kita sendiri ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang mengenakan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.